Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas 2B. Di sini kami akan memberikan penjelasan dan contoh terkait komunikasi pada proses pembelajaran klien. Sebelumnya perkenalkan, saya Elsa Yulianti bersama teman saya. Perkenalkan, saya Agnia Prananda. Saya Muhammad Agustiawan. Saya Najwa Rafidah. Saya Muhammad Adin Loveratain. Saya Lisa Jadi, nama aku Najwa Rafidah. Saya Rahma Melisa. Hai, aku Rabiul. Aku Revalina Mutia Farid. Selamat menyaksikan. Hati-hati. Ya. Permisi, Sus, mau nanya. Iya, kenapa? Kalau ruang ijadah di sebelah mana ya? Di situ. Baik, Sus, makasih. Sus. Kenapa? Habis kecelakaan? Di mana? Di jalan? Barusan aku udah ketemu. Barusan? Namanya siapa? Umurnya berapa tahun? 17. Lain kali hati-hati ke sana kalau ada perawatan ini. Terima kasih, Rokan. Ini saya ngantar adik saya, pastinya ada luka. Boleh duduk dulu di sini. Adek namanya siapa? Namanya Elsa, Namanya Elsa. Umurnya berapa, Dek? 13 tahun. 13 tahun. Asalnya dari mana? Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Ini adiknya kenapa? Sakit kaki tadi jatuh. Oh, jatuh di mana? Jatuh lagi lari apa gimana? Iya, lagi main. Oh, lagi main. Itu kakinya berdarah ya? Iya, ada lecet juga. Boleh. Nanti langsung tindakan aja. Sus Agni. Ya, ada yang perlu saya bantu? Ini adanya jatuh katanya. Oh iya, luka ya. Berdarah, boleh langsung diantar ke ruang tindakan aja. Boleh. Mari ibu saya bantu. Ayo deh. Terima kasih dong. Komunikasi efektif merupakan kunci keberhasilan dalam pendidikan kesehatan. Dalam proses pembelajaran klien, perawat perlu menguasai berbagai teknik komunikasi terapeutik dan strategi penyampaian informasi yang sesuai dengan karakteristik klien. Nah, ada beberapa prinsip komunikasi efektif dalam bidang pendidikan kesehatan. Yang pertama yaitu menggunakan komunikasi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, menggunakan gaya komunikasi yang sesuai dengan latar belakang budaya ataupun tingkat pendidikan klien. Yang ketiga, menggunakan gaya komunikasi verbal dan non-verbal yang konsisten. Yang keempat, mengklarifikasi tingkat pemahaman klien dengan menggunakan teknik klarifikasi dan feedback. Dan yang kelima, yaitu menggunakan alat bantu visual untuk mendukung penyampaian informasi. Setelah tadi sudah dipaparkan mengenai teknik serta strategi untuk melakukan komunikasi terapeutik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hambatan-hambatan apa saja yang mungkin dapat terjadi ketika kita melakukan komunikasi dengan pasien. Yang pertama, ada hambatan fisik. Nah, sebagai perawat, kita harus memperhatikan klien itu, apakah klien memiliki gangguan fisik seperti gangguan pendengaran ataupun gangguan penglihatan. Nah, dengan itu, kita juga sebagai perawat harus bisa langsung menyesuaikan komunikasi seperti apa untuk menghadapi pasien dengan gangguan fisik seperti itu. Yang kedua, ada gangguan bahasa. Nah, pasti selama kita melakukan komunikasi dengan pasien, pasti ada beberapa pasien yang memiliki keterbatasan bahasa. Seperti seringnya pasien itu lebih sering menggunakan bahasa daerahnya dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, kita juga sebagai perawat harus bisa untuk mencari jalan keluarnya komunikasi seperti apa yang harus dilakukan dengan pasien dengan keterbatasan bahasa. Apakah menggunakan translator atau bahkan menggunakan Google Translate. Yang ketiga, ada gangguan psikologis. Nah, tidak semua pasien dalam keadaan psikologis yang baik gitu. Banyak juga pasien yang datang kepada kita sebagai perawat dengan kondisi psikologis yang kurang baik. Oleh sebab itu, kita sebagai perawat harus bisa memberikan kenyamanan terlebih dahulu kepada pasien dengan gangguan psikologis
agar mereka juga bisa dengan nyaman menceritakan keluhan-keluhan serta kondisi-kondisinya kepada perawat. Yang keempat ada gangguan budaya. Nah, tidak semua pasien ini memiliki kepercayaan dengan obat-obat atau teknik pengobatan modern seperti pada zaman sekarang. Masih banyak pasien yang masih percaya dengan obat-obatan herbal, bahkan obat-obatan yang mungkin sudah tidak boleh dilakukan. Oleh sebab itu, kita juga sebagai perawat harus bisa mencarikan jalan keluar atau melakukan komunikasi yang bisa mengarahkan pasien ini untuk mau melakukan pengobatan dengan cara yang lebih baik, tidak dengan cara yang mereka percayai, yang justru akan lebih memperparah kondisi kesehatan mereka. Nah, mungkin penjelasan mengenai hambatan-hambatan komunikasi terapeutik dari saya. Sekian, semoga dapat dipahami.